Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya memperkenalkan diri, saya Dr. Gimbun Manjasari, Residen Ilmu Penyakit Mulut FKG Unpad. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar, panitia penyelenggaraan webinar Sibalulungan, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Dr. Gigi Nana Nuraini, spesialis penyakit mulut sebagai pembimbing saya dalam menyelesaikan laporan kasus ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan laporan kasus saya ini dengan judul faktor risiko kandidiasis oral pada pasien dengan drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms or DRESS. Introduction, DRESS merupakan suatu reaksi hipersensitivitas dengan gejala klinis demam, erupsi kulit, dan keterlibatan satu atau lebih pada organ internal. Obat anti-epilepsi, allopurinol, sulfonamid, dan antibiotik merupakan pemicu utama terjadinya DRESS. Tata laksana dari DRESS mengidentifikasi dan penghentian obat yang diduga sebagai penyebab DRESS, dan dari beberapa jurnal mengatakan tata laksana dari DRESS dengan pemberian kortikosteroid sistemik. Pemberian kortikosteroid sistemik kita mengetahui bahwa menimbulkan efek samping, salah satunya terhadap jaringan mukosa oral, yaitu kandidiasis oral. Case report, laporan kasus ini sudah mendapatkan persetujuan dari pasien, di mana dilaporkan seorang laki-laki berusia 51 tahun dirujuk ke bagian dermatologi dan venerologi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dengan diagnosis DRESS dan epilepsi, dengan keluhan sakit pada rongga mulut, tenggorokan, dan bibir. Untuk menegakkan diagnosa pada pasien ini, kita melakukan anamnesa dan pemeriksaan klinis baik ekstraoral dan intraoral. Setelah dilakukan anamnesa dan pemeriksaan klinik, maka diagnosa dari pasien ini dapat ditegakkan manifestasi oral terkait DRESS, kandidiasis oral, dan angular colitis. Pada kunjungan pertama, pemeriksaan ekstraoral, terdapat lesi erosif, frusta sanguinolenta, pentublet positif, rasa sakit positif pada bibir atas dan bawah. Juga terdapat celah memanjang pada bagian sudut bibir kiri dan kanan. Pada pemeriksaan palatum, dorsum lidah, mukosa bukal kiri dan mukosa bukal kanan, terdapat plak putih kekuningan yang tebal, meninggalkan daerah eritem dan dapat diskrab. Untuk terapi dari kandidiasis ini, kita memberikan antifungal, nistatin suspensi, kulum telan 4 kali sehari. Untuk lesi pada bibirnya, kita memberikan dexamethasone racikan dan mengompres dengan menggunakan NaCl 0,9%. Untuk daerah sudut mulut, kita memberikan miconazole 2% dan memberikan obat kumur asam hyaluronat. Kunjungan kedua, 14 hari setelah kunjungan pertama, ini kita bisa melihat foto sesudah perawatan dari bagian ilmu penyakit mulut, rasa sakit, rasa bibir kering sudah berkurang, dan dari ilmu penyakit mulut tidak memberikan terapi, tetapi hanya melanjutkan terapi dexamethasone pada bibir 3 kali sehari. Kunjungan 3, 7 hari setelah kunjungan 2, pasien sudah tidak ada keluhan, dan dari ilmu penyakit mulut sudah menghentikan semua terapi, hanya memberikan vaselin sebagai pelembab bibir. Case management terdiri dari non-farmakologis dan farmakologis. Non-farmakologis dengan meningkatkan OHI-KEN, menginstruksikan kepada pasien untuk melakukan pembersihan gigi dan rongga mulut dengan menggunakan sikat gigi berbulu halus dan lembut minimal 2 kali sehari. Mengkonsumsi air putih secukupnya, sedikit demi sedikit tapi sering. Untuk case manajemen farmakologis, kita memberikan nistatin oral suspension sebagai anti jamur, karena obat ini dapat membunuh jamur dengan merusak dinding sitoplasma yang kemudian akan menyebabkan kematian pada jamur.
asam hyaluronat dan dexamethasone racikan sebagai antiinflamasi dan anti nyeri, NaCl,9 sebagai pelembab, miconazole 2% anti jamur. Di sini pasien dengan DRES berisiko tinggi mengalami komplikasi di dalam rongga mulut terkait dengan kondisi yang mendasarinya atau akibat dari pengobatannya. Untuk penegakan diagnosa DRES, pemeriksaan penunjang bertujuan untuk menentukan terapi yang diberikan. Salah satunya adalah pemeriksaan hematologi. Pada pemeriksaan hematologi pada pasien ini terdapat nilai eosinofil yang tinggi, leukosit, dan peningkatan serum SGOT dan SGPT. Di sini nilai eosinofil mengindikasikan bahwa adanya terjadi alergi seperti alergi terhadap obat, dan peningkatan serum SGOT adanya keterlibatan pada organ yaitu hati. Kita ketahui bahwa kandidiasis oral merupakan infeksi oportunistik pada rongga mulut yang disebabkan oleh pertumbuhan Candida species yang berlebihan pada mukosa oral. Banyak faktor predisposisi yang menyebabkan terjadinya kandidiasis oral. Tetapi pada pasien ini, faktor risikonya dapat mempengaruhi adalah gangguan imun terkait DRES-nya, penggunaan kortikosteroid yaitu dexamethasone, dan kebersihan rongga mulut yang buruk. Karena selama perawatan, pasien tidak pernah menggosok gigi. Berikutnya adalah patogenesis dari DRES. Kita ketahui bahwa kelainan rongga mulut yang umum ditemukan pada DRES terlihat pada pasien ini, yaitu terdapat krusta dan lesi erosif multipel pada bibir yang berkaitan dengan adanya keterlibatan mukosa pada DRES. Jadi beberapa jurnal mengatakan DRES merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 4, di mana pada tipe 4 ini kita ketahui bahwa dimediasi oleh limfosit T, yang mana nantinya akan mengeluarkan sitokin, dan sitokin ini bisa merusak kerusakan pada jaringan. Selanjutnya adalah patogenesis dari kandidiasis yang terkait terhadap faktor resiko pada pasien DRES tersebut. Di mana kita ketahui bahwa tata laksana dari DRES itu sendiri adalah penggunaan kortikosteroid. Kita ketahui bahwa pasien DRES nilai eosinofiliannya tinggi sehingga pemberian kortikosteroid sangat efektif. Kortikosteroid juga bersifat imunosupresif yang bisa menurunkan jumlah leukosit, limfosit, eosinofil, monosil, dan basofil. Kita ketahui bahwa leukosit dapat merupakan salah satu menghasilkan antibodi yang dapat melawan salah satu jamur penyebab infeksi di dalam tubuh. Salah satunya adalah di dalam rongga mulut. Dengan kondisi imun yang menurun, maka Candida albicans atau spesies Candida lainnya bersifat komensal di rongga mulut menjadi patogen oportunistik. Sehingga pertumbuhan jamur yang tidak terkontrol, maka akan menyebabkan Candida lebih dalam untuk berpenetrasi ke dalam cell junction. Dan pada kondisi ini juga diperberat dengan kondisi kebersihan rongga mulut yang buruk pada pasien, di mana di sini terdapat plak dan kalkulus pada seluruh permukaan gigi pasien. Selama dirawat beberapa hari di rumah sakit, pasien tidak pernah menggosok gigi. Terakhir, conclusion, di mana kandidiasis oral pada pasien DRES tergantung dari faktor risiko seperti menurunnya sistem imun, penggunaan kortikosteroid, dan kebersihan rongga mulut. Keberhasilan pengobatan kandidiasis oral tergantung dari pengobatan penyakit sistemiknya, serta didukung oleh kedisiplinan pasien dalam menggunakan obat dengan cara yang benar dan teratur.
Selanjutnya diharapkan dalam menangani pasien RES, harus sabar dan aktif komunikasi kepada pasien RES, sehingga pasien mempunyai motivasi untuk sembuh. Dan terakhir, untuk perawatan kandidiasis oral pada pasien RES dapat memberikan statin suspensi, clotrimazole diclofenac 0,12%, Hasam hyaluronat, dexamethasone racikan, dan kompres NaCl. Sekian presentasi dari saya. Semoga laporan kasus ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.